Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzi dari kelas 10 SM2. Saya akan menjelaskan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi akibat serangan Kesultanan Banten. Serangan dilakukan oleh pasukan Maulana Yusuf, Raja Kesultanan Banten. Serangan dari Kesultanan Banten yang dilakukan dalam 3 golongan. Pembobolan banteng oleh Ki Joglo, orang kepercayaan Sultan Maulana Yusuf. Pengambilan batu penobatan raja oleh pasukan Kesultanan Banten. Kerajaan ini didirikan pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati dan meliputi sekitar sepertiga hingga keperdalaan wilayah Pulau Jawa menurut peta Portugis. Pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Bogor, sementara untuk cakupan kekuasaannya meliputi wilayah Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Perkembangan Kerajaan Pajajaran ditandai dengan masa kejayaannya di bawah pemerintah Sri Badungan Maharaja dan runtuhnya kerajaan akibat serangan Kesultanan Banten. Sri Badungan Maharaja pemerintah dari tahun 1482 sampai 1522. Prabu Siliwangi membuat ulang sistem penguatan kejayaan Kerajaan Pajajaran. 1. Kemakmuran ekonomi. 2. Pemerintah hukum. 3. Budaya kepercayaan. Kehebatan dan prestasi Prabu Siliwangi. 1. Mengadukan Kerajaan Sunda dan Galuh. Membangun infrastruktur dan kemakmuran, meningkatkan hubungan dagang, yang menerapkan hukum dan cara pemerintahan yang kuat. Legenda dan pengaruh budaya. Prasasti Kerajaan Pajajaran. 1. Prasasti Sanghayang Tapak. 2. Babad Pajajaran. 3. Prasasti Kawali. 4. Carita Waruga Guru. 5. Tugu Perjanji Portugis. 6. Carita Parahayangan. 7. Prasasti Batu Tulis. 8. Taman Pemburuan Sarang menjadi Kebun Raya Bogor. 1. Prasasti Sayang Tapak. Kumpulan 4 pamasti kuno dengan tarik tahun 952 Saka, yang terdiri 40 baris tulisan yang tuliskan di atas permukaan 4 buah batu. 2. Babad Pajajaran. Bab terdiri dari sebuah beban yang lebih tua. 3. Prasasti Kawali. Peninggalan Prabu Niskala Wastu Kencana yang menurut Carita Parahyangan pemerintah Kerajaan Galuh di Kawali antara tahun 1371 hingga 1475. 4. Carita Waruga Guru. Naskah Sunda Kinsek yang ditulis kertas daluang dengan aska Sunda kuno. 5. Tugu Perjanjian Portugis. Sebuah prasasti berbentuk tuhuk baru.
yang ditemukan pada tahun 1918 di Batavia, India, Belanda. Carita Parayangan, naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda. 7. Prasasti Butuh Tulis, tempat untuk melakukan upacara penobatan raja-raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi. 8. Taman Pembantuan, kebun petani besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia. Kebun ini diperoleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kerajaan Pajajaran atau dikenal juga sebagai Kerajaan Sunda adalah satu kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-13 hingga ke-16 Masehi di wilayah Jawa Barat. Sejarah singkat. Pendiri Prabu Guru Daharmasika sekitar akar abad ke-12. Pendiri ibu kota Kawan Pajajaran kini daerah Bogor. Agama Hindu, siswa Buddha. Puncak kerajaan era Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Runtuh 1579 akibat serangan Kesultanan. Ekonomi. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan yang sempat berdiri di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Kerajaan ini memiliki kondisi ekonomi yang terbilang cukup bagus di masanya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi Kerajaan Pajajaran, mari kita simak pembahasan dalam artikel tersebut ini. Politik. Kerajaan mencapai masa kerajaannya pada masa pemerintahan Sribudaya Maharaja atau Prabu Siliwangi antara 1482 hingga 1521 Masehi. Pada periode ini, sistem posisi puncak dipegang oleh seorang yang disebut Prabu atau Raja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.